Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kristen Eugenia Soripet dari kelas 12 IPA 3. Sekarang saya akan membahas tentang tolak peluru. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi mengenai tolak peluru ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih tolak peluru itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa sih tolak peluru itu. Tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga lempar dalam atletik yang dilakukan dengan cara menolak atau mendorong peluru atau bola yang terbuat dari logam sejauh mungkin melalui titik lempar menuju ke titik pendaratan menggunakan teknik tertentu. Nah, tidak seperti olahraga cabang lempar lainnya seperti lempar lembing, lempar cakram, ataupun lempar martil, tolak peluru ini dapat dilakukan di lapangan indoor maupun outdoor. Hal ini disebabkan karena tolak peluru tidak membutuhkan area pendaratan yang luas dan tidak lebih dari 25 meter. Nah, meski terlihat mudah dilakukan, tolak peluru tergolong olahraga yang berat untuk dilakukan dan tidak dapat dilakukan sembarangan ya. Ada dua faktor yang menentukan dalam olahraga tolak peluru, yaitu postur tubuh dan juga penguasaan tekniknya. Atlet dengan postur tubuh besar cenderung memiliki energi yang kuat dan lebih besar pula, sehingga cocok untuk olahraga ini. Nah, baik laki-laki maupun perempuan, para atlet juara dunia atau rata-rata memiliki postur tubuh besar dan energi yang kuat untuk melakukan tolakan. Meski demikian, ada juga kok atlet tolak peluru yang bertubuh sedang, bahkan kecil sekalipun, tetapi melakukan tolakan dengan cukup jauh. Nah, hal ini dimungkinkan jika atlet tersebut mampu menguasai teknik-teknik dasar dengan baik dan memilih gaya tolak peluru yang paling tepat. Nah, kita sudah mengetahui pengertian dari tolak peluru. Sekarang saya akan menjelaskan dan juga membahas mengenai lapangan tolak peluru. Di samping sini, Pak Guru dan teman-teman bisa melihat contoh dari lapangan tolak peluru. Adapun lapangan tolak peluru dibagi menjadi dua bagian, yaitu area lingkaran tolakan dan juga sektor pendaratan. Sesuai standar Asosiasi Federasi Atletik Indonesia atau IAAF, lapangan tolak peluru berbentuk lingkaran dengan garis tengah lapangan berdiameter 2,135 meter. Ukuran lapangan tolak peluru yang berupa lanjutan garis tengah sekitar 0,75 meter. Dan dikelilingi lingkaran lempar yang berasal dari besi atau ring besar setebal 66 mm serta tinggi 2 cm sebagai batas lingkaran. Bagian depan lingkaran tolakan dipasang balok atas tolakan yang memiliki panjang 1,22 meter. Tinggi baloknya 10 cm dan tebal baloknya 11,4 cm. Sektor lemparannya memiliki sudut 45 derajat, lebar garisnya adalah 5 cm. Sektor pendaratan berupa tanah yang ditandai dengan garis batas atau sektor line, sekaligus garis ukur yang terletak di tengah sektor pendaratan. Sudut sektor pendaratan adalah 40 derajat dengan panjang minimal 25 meter. Itulah penjelasan saya mengenai lapangan tolak peluru. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai berat peluru, kita harus mengetahui dulu bentuk pelurunya. Nah, peluru yang digunakan dalam olahraga tolak peluru ini berbentuk bola besi bulat yang berdiameter antara 103 hingga 125 mm. Nah, ukuran standar untuk peluru atlet putra berdiameter 125 mm, sedangkan untuk atlet wanita pelurunya itu memiliki diameter kira-kira 103 hingga 105 mm. Oke, sekarang kita akan membahas tentang berat peluru. Berat peluru dalam tolak peluru juga diatur secara berbeda untuk perlombaan kategori putra dan putri oleh Laman Badan Atletik Dunia. Dalam perlombaan, berat peluru untuk peserta tolak peluru putra adalah sekitar 7,26 kg atau setara 16 pon. Nah, untuk senior putri, berat peluru yang digunakan yaitu 4 kg atau sekitar 8,8 pon yang diterapkan dalam kejuaraan terbuka hingga olimpiade. Sementara itu, untuk kelas junior putra 5 kg dan ukuran berat tolak peluru untuk junior putri 3 kg. Nah, kategorinya yang pertama itu berat peluru senior putra. Itu digunakan oleh usia yang lebih dari 20 tahun. Nah, berat pelurunya 7,26. Sedangkan untuk berat peluru senior putri, usianya itu lebih juga dari 20 tahun dengan berat peluru 4 kg. Kemudian berat peluru junior putra
usianya kurang dari 20 tahun dan memiliki berat peluru itu 5 kg. Dan yang terakhir, berat peluru junior putri usianya juga kurang dari 20 tahun dengan berat 3 kg. Nah, jika kita sudah membahas tentang bentuk peluru dan juga berat peluru, sekarang kita akan membahas tentang bahan peluru itu sendiri. Peluru untuk perlombaan tolak peluru dalam olahraga atletik bisa dibuat dengan gabungan berbagai bahan termasuk baja anti karat, perunggu, hingga material seperti polivinil. Nah, adanya perbedaan kepadatan material tersebut biasanya membuat ukuran peluru yang dihasilkan bervariasi. Dasar penggunaan bahan dan ukuran peluru juga menyesuaikan tingkat kejuaraan hingga lokasi pertandingan seperti di dalam atau di luar ruangan. Nah, sekarang kita kan sudah mengetahui tentang pengertian tolak peluru, lapangan tolak peluru, bentuk peluru, berat peluru, dan juga bahan peluru. Sekarang saya akan menjelaskan cara atau teknik memegang peluru pada cabang olahraga tolak peluru, yaitu gaya menyamping atau gaya ortodoks. Pegangan peluru. Yang pertama, regangkan 5 jari. Tempelkan peluru di pangkal jari dan jari-jari. Ibu jari dan kelingking berada di samping peluru untuk menjaga keseimbangan peluru. Pastikan ada rongga di bawah telapak tangan. Seperti ini. Yang kedua, regangkan 5 jari, 4 jari rapat, sedangkan ibu jari terpisah. Tempelkan peluru di pangkal jari dan jari-jari. Pastikan ada rongga di telapak tangan. Seperti ini. Sedangkan yang ketiga, regangkan 5 jari, 3 jari rapat, ibu jari dan kelingking terpisah. Tempelkan peluru di pangkal jari dan jari-jari. Pastikan ada rongga di telapak tangan. Seperti ini. Nah, sekarang kita sudah sampai pada bagian yang terakhir. Yang terakhir ini saya akan membahas tentang awalan, teknik, sikap lanjutan atau sikap akhir dari tolak peluru. Pertama-tama letakkan peluru di atas pundak, kemudian pada saat posisi menyamping, kaki dibuka selebar bahu, condongkan badan ke arah kanan, lalu lompat sebanyak 2 kali dan tolaklah peluru tersebut. Lakukan hal tersebut berulang-ulang kali sampai kamu bisa. Semangat!